Kalau kau anak cerdas, tepuk tangan. Kalau kau anak sehat, tepuk tangan. Kalau kau anak cerdas, kalau kau anak sehat, kalau kau anak semangat, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi kelas 5. Tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 1. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah menyimak, peserta didik dapat menentukan pikiran utama dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik dapat membuat pertanyaan dan jawaban dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis hewan dengan tepat. Anak-anakku, buka buku tema 5 halaman 3. Mari kita membaca bersama-sama. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai,
dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Anak-anakku, sekarang perhatikan ya, Ibu akan membimbing kalian mencari pikiran utama dan informasi penting di setiap paragraf. Untuk paragraf 1, bisa anak-anak lihat ya, pikiran utama dalam paragraf tersebut adalah makhluk hidup memerlukan lingkungan. Kemudian, anak-anak bisa mencari informasi penting di dalamnya. Sebagai contoh dalam paragraf 1 ini adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang hidup berada di sekitar makhluk hidup. Kemudian lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Itu merupakan informasi penting di paragraf 1. Selanjutnya, perhatikan lagi untuk paragraf kedua. Pikiran utama dalam paragraf 2. Perhatikan paragraf 2. Anak-anak bisa melihat pada paragraf 2, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ini adalah kalimat utama dalam paragraf ini. Kita bisa mencari pikiran utamanya, yaitu apa anak-anak? Ya, betul. Fungsi cahaya matahari. Paragraf 2. Kalimat utama dalam paragraf 2 adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Dari kalimat utama ini kita cari pikiran utamanya. Apa anak-anakku? Ya, betul. Pikiran utamanya adalah fungsi cahaya matahari. Kemudian informasi penting yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Dan juga cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah untuk mencapai suhu yang bisa disesuaikan untuk makhluk hidup. Kemudian untuk paragraf 3, perhatikan baik-baik. Dalam paragraf 3 ini, kalimat utamanya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Dari kalimat utama ini kita bisa cari pikiran utamanya. Ya, anak-anak pasti sudah tahu. Pikiran utamanya adalah bagian hidup dan tak hidup sebuah lingkungan. Kemudian informasi penting yang ada di dalamnya adalah pengertian ekosistem. Nanti anak-anak bisa menjelaskan apa itu ekosistem. Ya, untuk paragraf keempat, perhatikan baik-baik paragraf keempat berikut ini. Kalimat utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Dari sini bisa dilihat pikiran utamanya yaitu pengertian individu. Baik, untuk informasi penting yang ada di dalam paragraf 4 adalah pengertian individu, pengertian populasi, pengertian komunitas. Anak-anakku, sekarang kalian tentunya sudah lebih paham tentang mencari pikiran utama dan informasi penting dalam suatu bacaan. Sekarang buka buku kalian halaman 10. Mari kita baca bersama-sama. Jenis makanan hewan.
Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang makan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Untuk lembar kerja 1, perhatikan. Buatlah 5 pertanyaan dan 5 jawaban dari bacaan di atas. Untuk lembar kerja 2, silahkan anak-anak buka buku kalian halaman 6. Anak-anak diminta mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Kemudian anak-anak diminta menyiapkan alat dan bahan seperti gunting, kertas karton, spidol, surat kabar dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Lalu anak-anak diminta mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Langkah-langkah kegiatan untuk lembar kerja ini adalah 1. Carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. 2. Dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh. Letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskan nama hewan di bawah gambarnya. Tulislah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu menentukan pikiran utama, membuat pertanyaan dan jawaban, serta mengklasifikasikan jenis hewan berdasarkan makanannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.